Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya sudah dibahas barisan aritmetika dan barisan geometri, termasuk jumlah n suku pertama barisan kedua barisan tersebut. Dan untuk barisan geometri, kita bisa mencari selain jumlah n suku pertama juga jumlah tak hingga dari suku-sukunya. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau barisannya tidak mengikuti aritmetika atau geometri? Nah, ini sebetulnya perluasan dari aritmetika saja, yaitu barisan yang beda tingkat keduanya konstan. Beda tingkat keduanya konstan. Nah, yang dimaksud beda di sini tentu saja UN dikurangi UN minus 1 gitu ya. Nah, kalau lihat soal ini, kalau kita lihat selisihnya atau ya bedanya, ini kan 2 ya. Kemudian ini 4, ini adalah 6. Kemudian yang ini 8. Nah, tentu berikutnya 10 gitu ya. Polanya seperti itu. Jadi saya ingat ini adalah barisan yang beda pada level keduanya konstan. Nah, ini maksudnya level kedua. Ini kan 2 ya. 2. Ini 2 dan seterusnya. Jadi ini kan level kedua. Beda level kedua, ini level pertama. Nah, untuk barisan yang seperti itu, untuk mencari suku ke n, kita ikuti saja teknik seperti barisan aritmetika. Nah, kita lihat suku kedua dikurangi suku pertama, itu kan 2 itu ya. Suku ketiga dikurangi suku kedua, ini 4, dan seterusnya. Suku ke n dikurangi suku ke n min 1 itu sama dengan, nah lihat polanya, ini 1, ini 2, ini 2, ini 4, nanti 3, ini 6 kan. Sehingga ya ini 2 dikali n kurangi 1. Kemudian kita jumlahkan ya. Ini kita jumlahkan, ruas kiri kita jumlahkan, ruas kanan kita jumlahkan. Maka nanti akan saling ini nanti habis gitu dan seterusnya. Ya, sehingga didapat UN dikurangi U1 sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 dan seterusnya ditambah 2 kali n kurangi 1. Nah, yang ini kan jumlah n suku pertama barisan aritmetika dengan beda 2 ya. Pakai teknik yang Gauss itu. Ini ada n kurangi 1 suku, n min 1 suku gitu ya. Jadi seperti ini. Suku pertama ditambah suku terakhir 2n kurangi 1 gitu ya. Atau seperti yang sudah dikenal di sekolah kan begini, n per 2 2a ditambah n kurangi 1 dikali bedanya gitu ya, pakai rumus itu. Nah, maka kita peroleh ini kan 2 bisa keluar dibagi 2 habis. Jadi 1 ditambah n kurangi 1 jadi n ya. Sehingga n dikali n kurangi 1. Seperti itu ya. N dikali n kurangi 1. Nah, suku pertamanya adalah 1. Sehingga kalau gitu UN-nya, ingat suku pertamanya 1 ini. Jadi n kuadrat kurangi n tambah 1. Nah, silakan dicek. Jadi suku ke n-nya, rumus suku ke n-nya adalah polinom berderajat 2, suku banyak berderajat 2. Seperti itu. Nah, secara umum kalau kita perhatikan ya, saya tuliskan di sini saja. Kalau kita punya barisan yang model seperti ini saya batasi begini.
Kalau saya punya barisan barisan seperti ini ya, U1, U2, U3 dan seterusnya gitu ya. Selisih ini misalnya membentuk barisan V1, V2 gitu ya. Mungkin juga negatif ya, tapi tetap gitu ya. Maksudnya bisa juga ini merupakan barisan, tapi barisannya linear. Kemudian ini V3 selisihnya atau bedanya dan seterusnya, sehingga kemudian UN dikurangi UN-1 itu adalah VN gitu ya. Nah kemudian selisih ini konstan, misalnya B gitu ya, selisihnya itu ini B dan seterusnya. Nah berdasarkan cara yang ini tadi yang barusan kita kerjakan, nanti akan kita peroleh UN dikurangi U1 nya. Jadi ikuti cara ini ganti dengan V1, V2, VN. Kemudian ingat U1 nya ya, U1 nya misalnya ya U1 saja, atau boleh diganti dengan yang lain nanti. UN dikurangi U1. Nah ini kan di sini V1 tambah V2 sampai VN ya, sampai VN. Dan berdasarkan teknik Gauss yang sudah kita kerjakan itu, maka ini akan menghasilkan polinom berderajat 2. Polinom berderajat 2 ya. Dan ini kan konstan, suatu bilangan yang tetap gitu ya. Maka akan kita peroleh ini ditambahkan kedua ruas dengan U1, maka akan kita peroleh ini tadi kan berderajat 2 nih, akan diperoleh seperti ini, tambah C gitu ya. Itu untuk mencari suku ke N-nya. Nah dengan cara ini, dengan pola ini, kita butuh 3 suku pertama. Kita butuh 3 suku pertama untuk mencari UN. Nanti gunakan eliminasi. Gunakan eliminasi ya. Kalau menggunakan contoh yang barusan, itu kan tadi barisannya 1, 3, ini tadi tambah 2 ya, ini tambah 4 itu 7. Nah, kemudian berikutnya adalah 13. Nah kita butuh ini. Oke, saya hapus ini. Jadi nanti akan kita peroleh begini. Suku pertamanya 1 tadi ya, U1 nya tadi sama dengan 1, diperoleh untuk N sama dengan 1, maka kita peroleh A didapat dari N sama dengan 1, maksud saya A dikali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah C sama dengan 1, atau kita peroleh A tambah B tambah C sama dengan 1. Nanti untuk suku keduanya kan 3 ya, diperoleh dengan cara mensubstitusi N sama dengan 2. Maka dari situ kita peroleh 4A ditambah 2B ditambah C. Nah, nanti suku ketiga 7 gitu ya. Nanti ini 9A ditambah 2B ditambah ini 3B tambah C. Nah setelah itu gunakan eliminasi untuk mendapatkan A, B, dan C, kemudian substitusi ke sini. Maka hasilnya pasti akan sama dengan ini. Gitu ya. Contohnya tadi sudah. Nah, terus bagaimana kalau kita mau mencari jumlah N suku pertama dari barisan yang seperti ini? Atau yang suku ke N-nya, rumus suku ke N-nya adalah ini tadi ya. Nah, tentu kita harus melibatkan sigma ya, notasi sigma. Nah, ini. Nanti bagaimana cara mendapatkan ini akan saya bahas di bagian akhir dari video ini. Jadi sigma atau sigma I-nya dari 1 sampai N itu adalah N kali N plus 1 dibagi 2. Jadi yang ini tuh 1 tambah 2 tambah 3 sampai N itu sama dengan N plus 1 dibagi 2. Nah itu menggunakan teknik Gauss itu ya. Atau menggunakan rumus jumlah N suku pertama barisan aritmetika. Kemudian ini untuk kuadrat
Ini untuk pangkat 3, I pangkat 3. Jadi kalau yang ini tuh 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dan seterusnya. Hasilnya ini. Gitu ya. N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dan seterusnya. Ini untuk jumlah pangkat 3 dari N bilangan asli pertama gitu ya. Ini untuk N pangkat 4. Nah, kalau membuktikan sudah diketahui seperti ini, membuktikan ya pakai induksi saja. Tapi nanti akan saya bahas bagaimana bisa dapatkan rumus ini. Gitu ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Tetapi harus, sebelumnya harus tahu juga sifat sigma ya. Yang pertama tadi ini sigma AI, I-nya dari 1 sampai N, ini berarti A1 ditambah A2 sampai AN. Jadi yang bergerak itu I-nya dari 1 sampai N. Yang kemudian berikutnya adalah sifat sifat linear. Sigma AI dikali X misalnya ya, ditambah Y BI gitu. I-nya dari 1 sampai N itu sama dengan X sigma AI, I-nya dari 1 sampai N ditambah, ini X ya, nggak apa-apa lah, Y sigma BI, I-nya dari 1 sampai N. Itu ya, itu namanya sifat linear. Ini adalah bilangan konstan. Gitu. Yang terakhir mungkin ini. Kalau kita punya konstan gitu ya, A misalnya. Bukan AI ya, tapi A. Dari I-nya dari 1 sampai N. Ini artinya A tambah A tambah A. Nah, nggak muat. Itu artinya tadi, sini aja nyempil. Sigma A, A-nya dari I-nya dari 1 sampai N. Ini artinya A tambah A tambah A. Ini sebanyak N. Sebanyak N ya. Nah, artinya ya kalau gitu ini hasilnya sama dengan N kali A. Itu dasarnya. Jadi jika kita ingin menghitung jumlah N suku pertama barisan ini ya, ini adalah suku ke N-nya, maka kita tulis Sn sama dengan, kita nyatakan dalam notasi sigma, ini rumus suku ke N-nya ya, N kuadrat kurangi N tambah 1. Jadi ini saya ganti K saja, sampai N, ini K kuadrat kurangi K tambah 1 gitu. Seperti itu. Kemudian kita gunakan sifat notasi sigma. Ini K sama dengan 1 sampai N, K kuadrat kurangi sigma K, K-nya dari 1 sampai N, ditambah sigma 1, K sama dengan 1 sampai N. Nah, lihat tadi di rumus-rumus jumlahan ya, atau sigma. Sigma K kuadrat itu adalah N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 6 dikurangi, kalau ini N dikali N plus 1 dibagi 2, dan ini adalah konstan ya, satunya sebanyak N, jadi N. Kita jumlahkan seperti menjumlahkan pecahan ya. Ini penyebutnya 6. Tapi di sini ada N, ini juga ada N, kita keluarkan gitu. Kemudian yang ini tinggal 2N kuadrat plus 3N tambah 1 ya. Kemudian yang ini ada 3/6 ya, 3/6, jadi ini dikurangi, tapi N-nya sudah disimpan di depan sehingga tinggal 3N kurangi 3 ditambah 6. Itu ya. Jadi kita peroleh N, ini 6 gitu ya. N dikali 2N kuadrat, ini kan 3N dikurangi 3N habis ya. 1 tambah 6 itu 7, kurangi 3, 4. Jadi
N kuadrat plus 4. Atau boleh kita sederhanakan bagi 2 ya. Jadi N dikali N kuadrat plus 2 dibagi 3. Nah itu. Sehingga kalau misalnya kita mau mencari anggaplah 20 suku pertama gitu misalnya, jumlah 20 suku pertama barisan ini gitu ya. Oke, ini saya tulis sini aja. S20 itu kan berarti 1 tambah 3 tambah 7. Suku ke-20-nya adalah 20 kuadrat 400 kurangi 20 380 ditambah 3 81 itu. Nah, kita pakai rumus ini aja. Jadi sama dengan 20 ini 20 kuadrat tambah 2 kita bagi dengan 3 gitu. Betul ya? 20 dikali 3 402 ya. Jadi 20 dikali 402 kita bagi 3. Jadi itu tadi ya 2680. Jadi secara umum jadi jumlah N suku pertama dari barisan ini atau yang rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan N kuadrat kurangi N tambah 1. Ini sama dengan N dikali 2N kuadrat plus 4 dibagi 6. Atau ini yang udah lebih sederhana ya. Oke, itu untuk barisan yang level beda pada level keduanya konstan. Nah, bagaimana kalau yang konstan itu pada beda level ketiga? Jadi misalnya ini barisan seperti ini, U5 dan seterusnya. Ini selisihnya atau bedanya membentuk barisan gitu ya, barisan. Kemudian ini juga masih membentuk barisan, misalnya W1. Nah, baru ini konstan misalnya B gitu ya. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, maka rumus UN-nya AN kuadrat ditambah BN. Oh, tapi nggak ada urusannya dengan B yang sini ya. Atau ini saya sebut aja misalnya X lah gitu ya, tapi konstan. Itu V1, V2, V3, V4 gitu ya. Ditambah pangkat 3, pangkat kuadrat, pangkat 2, C, D pangkat 1, C, N ditambah D gitu. Dan kita akan membutuhkan 4 suku pertama untuk mencari UN-nya itu. Tinggal pakai eliminasi. Cara membuktikannya ya seperti sebelumnya itu. Oke, itu. Nah, sekarang kembali lagi ke masalah notasi sigma ya. Kalau yang bagian ini kan mudah. Ini hanya pakai rumus jumlah N suku pertama barisan aritmatika saja. Ini saya ganti pakai K lah. Gitu. Nah, yang kedua K kuadrat, K sama dengan 1 sampai N. Ini adalah N dikali N plus 1 dikali 2N plus 2, plus 1 dibagi 6. Nah, bagaimana membuktikan yang ini? Kayak gitu ya. Kalau membuktikan pakai induksi matematik. Nah, yang mau saya jelaskan bagaimana bisa dapat rumus ini, gitu ya. Oke. Saya mulai dari sini aja. Nah, ini dia. Oh, balik lagi ke I ya. Ini saya ganti K lah. Ini K, ini K, gitu. Oke, kita mulai dari jumlahan dari K plus 1 pangkat 3 dikurangi K pangkat 3. Nah, itu sama dengan 3K kuadrat yang ini ya. Dari mana itu? Tinggal diuraikan aja.
ingat binomial Newton, K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat kali 3K tambah 1 dikurangi K pangkat 3, kan habis ya. Maka jadinya itu. Oke. Nah, menggunakan sifat sigma, ini kan menjadi 3 kali sigma K kuadrat, K-nya dari 1 sampai N, ditambah 3 kali sigma K, K-nya dari 1 sampai N, ditambah sigma ini 1, K-nya dari 1 sampai N. Itu ya. Nah, yang sebelah sini kita tulis suku demi suku. Masukkan K sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Maka kita peroleh 2 pangkat 3 kurangi 1 pangkat 3. Itu suku pertama. Suku keduanya 3 pangkat 3 kurangi 2 kuadrat, dan seterusnya. Nah, suku terakhirnya nanti N plus 1 pangkat 3 dikurangi N pangkat 3 gitu ya. Sama dengan, nah ini langsung aja saya tuliskan. Kalau ini tetap karena yang mau kita cari ya, 3 kali sigma K kuadrat, K-nya dari 1 sampai N, ditambah, nah ini kan sudah ada tuh yang ini tadi ya. Jadi 3 kali N dikali N plus 1 dibagi 2 ya. Nah, ini dari ada 3-nya di situ. Ya. Kemudian yang ini adalah N gitu. Nah, bagian atau ruas kiri ini kan habis tuh. Nah, gitu nanti. Sehingga diperoleh, saya tukar sisinya jadi 3 kali sigma K kuadrat sama dengan ya, ini tadi N plus 1 pangkat 3 dikurangi 1 ditambah 3 kali N plus 1 bagi 2. Sorry, bukan ditambah tapi dikurang. Kemudian ini dikurangi N. Nah, gitu ya. Yang sebelah sini tinggal N kuadrat, N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat tambah 3 tambah 1 kurangi 1. Nanti sini ada tambah 1 kurangi 1, jadi segitu. Gitu ya. Dikurangi 3N kali N plus 1, saya tulis ulang. Dibagi 2. Oke, ini kalau begitu saya tulis begini saja. Berarti kalau begitu ini, nah gitu ya, dibagi 2. Jadi sama dengan, ini kita bagi 2. 2N pangkat 3 ya. Oh sebentar, ini ada N. Oke, ini ada yang salah tulis. Sini harus ada N. Gitu ya. Oke, semuanya ada unsur N di sini. N, kemudian N. Jadi saya keluarkan N di sini. Gitu ya. Sehingga yang di sini tinggal 2N kuadrat ditambah 6N, 2N kuadrat ya, ditambah 6N ditambah 6 gitu, dikurangi 3N ya, N-nya 1 udah pindah ke depan ya, kemudian dikurangi 3 kurangi 2. Seperti itu. Apa yang bisa kita hilangkan? Ini ada 6N, ada 3N, kurangi 3N. Berarti kalau begitu ini sama dengan N dikali 2N kuadrat ditambah 3N, 6 kurangi 3 kurangi 2 berarti tambah 1 bagi 2. Nah, tapi ini ada pembagi 3 ya. Kalau begitu kita peroleh sigma K kuadrat
K-nya dari 1 sampai N. Lihat lagi tadi. Ini supaya nggak membingungkan. Itu ya. Kita bagi semuanya dengan 3. Maka kita peroleh. Oke, ini dulu N. Ini difaktorkan. N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 6. Itu ya. 6-nya dari 2 kali 3 tadi. Jadi yang ini kita bisa faktorkan. 2N. Ini N ya. Nah, di sini 1, ini 1. Itu ya, yang ini. Jadi ini semua ini dibagi 3, maka hasilnya ini. Nah, untuk mencari yang berikutnya, yang apa tadi? Yang I pangkat 3 ya. Sama cara mulainya. Kita mulai dari sini. Tapi saya tidak akan lanjutkan, silahkan dikerjakan sendiri. K plus 1 pangkat 4 dikurangi K pangkat 4, gitu. Nah, nanti ini diuraikan pangkatnya. Nanti ini dibuat ya persis saja seperti tadi itu ya. Yang ini akan jadi sigma 4K pangkat 3 6K kuadrat ditambah 4K itu ya, plus 1 ya. Kalau salah coba dikoreksi. Ini K-nya dari 1 sampai N. Nah, ini nanti seperti tadi tuh. 2 pangkat 4 kurangi 2 pangkat 4 kurangi 1 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 4 kurangi 2 pangkat 4 dan seterusnya. Itu ya. Sampai N plus 1 pangkat 4 kurangi N pangkat 4. Nanti akan saling menghabiskan. Yang ini gunakan sifat linearitas sigma. Ini sudah tahu, ini juga sudah tahu, ini sudah tahu, maka kita dapat yang ini. Nanti hasilnya tinggal dibagi 4 kan bisa dapat. Dan terakhir sekali, ini adalah soal latihannya. Ada 2 soal. Ini mencari jumlah suku ke N, jumlah 30 suku pertama. Kemudian berikutnya adalah mencari suku ke 10 dan suku ke N. Silahkan dikerjakan.